Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang sedia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya betul-betul mau menolong saudara-saudara sekalian. Bila saudara tekun dan tidak mengenal menyerah, maka saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, jamah hati seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, semua pemirsa yang menyaksikan program ini, supaya kami diberi mental teguh, kuat, dan berjalan bersama dengan Tuhan, tidak pernah mengenal menyerah. Kami percaya Tuhan sudah siapkan berkat di depan sana, kecuali kalau kami mundur dan balik kanan atau menyimpang dari jalan-Mu. Berkati kami Tuhan, berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasalnya yang keempat ayat 8. Injil Markus pasal 4 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Amin. Inilah ayat firman Tuhan yang sangat menghiburkan kita. Pertama, mari kita sadar bahwa ini petani ini melukiskan tentang Yesus, kata Alkitab, dan bahwa benih itu adalah firman Allah. Tapi sekali ini kita melihatnya secara nyata dari segi seorang petani. Dia taburkan benih, jatuh di pinggir jalan, akhirnya habis dimakan oleh burung-burung. Oke, habis. Itu 25%. Kemudian ditaburkan lagi, rupanya masih ada sisa apa? Sisa batu di dalamnya. Dan mungkin itu batunya besar.
taburkan di situ, tumbuh sebentar saja ketika panas terik dan batu itu menjadi panas, maka kemudian mati juga. Lumayan, sudah mulai tumbuh 25%, sekarang menjadi 50%, gagal. Kemudian jatuh yang ketiga ke bidang yang lain. Rupanya petani itu kurang membersihkan sebelumnya dari semua benih-benih lalang atau semak-semak duri sana. Kemudian benih itu tumbuh dengan suburnya, tetapi biasanya yang negatif dan jahat itu bertumbuh lebih cepat. Perhatikan aja anak-anak kita. Sampai dia masuk ke sekolah, keluar lingkungan, ngomongnya baik-baik. Pulang-pulang, anak teman saya, anak pendeta, pulang-pulang dari sana, baru hari pertama, sampai di depan rumah, bapaknya bilang, "Salam." Jalan kaki dekat segitu tempat. "Salam." Terus dia bilang apa? "Siapa kau?" Cuma kita bisa bayangkan. Hanya sebentar saja pergi ke sekolah, pulang, bilang salam, dia jawab, "Siapa kau?" Pengaruh yang buruk memang selalu begitu. Begitu juga benih tadi. Benih yang subur, yang baik mula-mula, karena tidak disiangi, maka kemudian dia gagal panen juga. Sudah 75%, 25%. Tetapi itulah pengharapan Kristen, saudara sekalian. Pasti ada yang jatuh di tanah yang baik, kemudian menghasilkan buah. Buahnya itu tidak tanggung-tanggung. Di sini bukan 30%. Perhatikan baik ayat firman Tuhan ini. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya adalah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Nomor satu, ingat bahwa keberhasilan daripada Tuhan akan menutupi semua kegagalan masa lalu saudara. Karena itu hari ini tolong bertobat sungguh-sungguh. Tolong ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seriuslah sekarang memelihara kehidupan yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Mulailah serius sekarang. Serius apa lagi? Jaga mindset saudara sekalian. Ingat firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Bersembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup. Ayat 2 mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kitalah yang sesudah mempersembahkan hidup kita, sesudah bertobat dan lahir baru, kita yang menjaga mindset kita, etika dan moral kita, dan kemudian pola dan gaya hidup kita, dan tutur kata dan tingkah laku kita, kitalah yang menjaganya. Roh Kudus dalam hati kita, Yesus dalam hati kita, tetapi kita sendiri harus berusaha buat sesuatu. Nah sekarang mari kita lihat ilustrasi dari firman Tuhan tadi. Pertama, apakah memang pinggir jalan itu tidak mungkin menjadi apa? Menjadi sawah yang baik? Bisa dong. Pacul saja. Ya, pematang sawah itu yang sudah jadi jalan, yang sudah mengeras itu, dicangkul saja, diolah saja sampai menjadi petak sawah, selesai sudah. Jadi dari saudara sendiri harus ada usaha dong supaya saudara berhasil. Yang kedua tadi apa? Tanah yang berbatu-batu, tidak bisa diolah? Bisa. Angkat batunya, buang batunya. Dan kalau saya sudah tanya, apa artinya itu? Ya buang semua batu-batu jimat, buang. Ya. Jangan lagi pergi ke orang pintar atau siapa yang bisa menolong dan kuasa gelap. Jangan lagi. Tolong sudah dengar baik apa yang saya katakan. Dan lepaskan semua yang mengandung kuasa gelap. Itu artinya batu-batu tadi. Dan bisa jadi bang betul-betul batu
batu jimat saya katakan tadi. Buang semuanya itu, buang keluar. Loh, Pak Pendeta, bagaimana kalau batu itu besar dalamnya? Alkitab katakan apa? Saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Ini ilustrasi firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari kitab Nabi Zakaria. Zakaria itu sebelum Maleaki. Zakaria pasal 4 ayat 6 katakan apa? Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau akan menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak-sorak. Bagus-bagus sekali batu itu. Mari kita ingat betul-betul hal ini. Apa yang tidak bisa dibereskan atau diselesaikan oleh Tuhan? Batu dihancurkan. Terus yang semangat duri, gampang saja. Saya ini anak petani di hutan sana, saudara sekalian. Ada ibu-ibu yang rajin. Mama saja salah seorang yang sangat rajin berladang. Dan mama saya buat apa, saudara sekalian? Saya kadang-kadang ingat sekarang, begitu rupanya. Karena itu mama saya tidak pernah gemuk, ya, rajin sekali bekerja. Dia apa? 2 kali dia merumput. 1 kali ketika itu mulai tumbuh bagus dan banyak rumputnya, dia ambil rumputnya. Dan kemudian dia apa? Menjelang panen, dia merumput lagi, sehingga panen kami selalu bagus. Nah, ini dia yang saya ingin katakan. Ada porsinya Tuhan memberkati kita, ada porsi kita untuk berjuang dan berusaha. Dengan demikian maka engkau akan menghasilkan berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu sekarang. Minta anugerah-Mu Tuhan, beri kepada kami ketekunan untuk bekerja. Tidak mudah menyerah, serius mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami gagal, kami maju lagi. Gagal sekali lagi, maju lagi. Dan sampai kami memperoleh hasil yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.